Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan. Hari ini kita yang pertama, Yesus berdoa kepada Bapanya di surga. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Lagu penutup nomor 545. Kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, dan berutuk menyembahnya. Sesudahmu mereka menambahkan cincang yang dipakainya, dan menggunakan daging pakaiannya kepadanya. Peristiwa yang ketiga, Yesus dilukai duri. Mereka menyanyi sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka memberi hormat kepadanya. Katanya, salam kepada orang Yahudi. Bapa Putra dimahkotai duri. Bunda Tuhanku, Engkau melahirkan kalik dunia di depan tahtamu, rakyatmu bermohon, bantulah kami Maria, bantulah kami Maria. Kita angkatkan tangan penyembah kepada Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang menghadiri orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Gusti Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kami yang berdosa ini sekarang dan sampai mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, Serta kita, sekarang dan selama-lamanya. saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita patut bersyukur kepada Tuhan
Atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua dapat bertemu dan berkumpul kembali untuk ibadat sebagai keluarga. Percaya akan sabda ini, maka marilah kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita sambil memohon pengampunan daripada-Nya. Saudara-saudari terkasih, sadar akan pelanggaran dan kelalaian yang telah kita buat di hadapan Allah. Maka marilah kita mengakui dan menyesali segala dosa-dosa kita, agar kita layak dan pantas untuk mengikuti ibadat penyelamatan ini. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, kami mohon berilah rahmat kebijaksanaan kepada kami, agar kami semakin memahami kuasa dan rencana-Mu, dan tidak hanya mengandalkan kemampuan kami sendiri. Semoga kami selalu merenungkan sabda-Mu dan melaksanakannya dengan perkataan dan perbuatan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 11. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohan hati yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai penghuni kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikan. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kamu beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikitpun aku tidak kurang dari para rasul-rasul yang tak ada caranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakan kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan jemaah-jemaah. Jemaah-jemaah lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kecurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal, aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan
bahwa kemegahanku itu tidak akan dirimpangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, adil dan benarlah karya tanganmu ya Tuhan. Adil dan benarlah karya. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Referen, adil dan benarlah karya tanganmu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita mendengarkan Injil Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlakukan. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau doa Bapa kami bukanlah sekedar teks yang kita hafal, namun doa yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita, melalui dari pujian, penyerahan, kebutuhan jasmani, hingga pengampunan dan perlindungan dari yang kejahatan. Ia adalah doa yang hidup, yang mengubah kita dari dalam, yang mengingatkan siapa kita, kepada siapa kita berdoa, dan bagaimana kita seharusnya hidup. Doa ini memberi nafas bagi jiwa kita yang lelah, arah bagi hati kita yang bingung, dan damai bagi kita yang gundah. Bukan karena panjangnya, tetapi karena kedalaman maknanya. Seringkali kita tergoda untuk berpikir bahwa doa kita baru berhasil kalau panjang, rumit, dan penuh kata-kata yang indah. Namun, Yesus justru menekankan kesederhanaan dan ketulusan. Doa yang berasal dari hati, walau hanya satu kalimat, tetapi lebih berkenan daripada 1000 kata tanpa makna. Teman-teman, mungkin hanya ini renungan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Kita menyampaikan segala permohonan kita kepadanya. Bagi gereja di seluruh dunia, ya Bapa, dampingilah gerejamu agar tetap menjadi tanda kasih dan harapan di tengah dunia. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin bangsa-bangsa
Ya Bapa, tuntunlah para pemimpin agar selalu mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang-orang yang menderita, ya Bapa, hiburlah dan kuatkanlah mereka yang sedang sakit, kesepian, atau tertindas. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kami yang berkumpul di sini, ya Bapa, teguhkanlah iman kami agar semakin setia mengikuti Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa pencipta langit dan bumi, sudilah mendengarkan dan mengabulkan doa-doa yang telah kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kepadamu, karena Engkau sudi mendatangi kami dalam diri Yesus Putramu, duta cinta kasih-Mu kepada kami. Semoga Ia selalu menjadi pendamping kami dalam segala tingkah laku kami setiap harinya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Sabda kita sudah selesai. Marilah kita tutup dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.